banyak mobil yang memang gagal nanjak. Juga merdeka dari para koruptor, para maling duit rakyat, para garong duit rakyat, para penjahat berdasi, apapun itu institusinya. Kita doakan mereka semoga diberikan hidayah, tapi kalau tidak diberikan hidayah, mudah-mudahan mereka segera dijemput oleh malaikat Ijroil, karena bagaimanapun mereka adalah penyebab utama kemiskinan masyarakat Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Akang Ete. Seperti yang di konten sebelumnya yang pernah saya sampaikan, bahwasanya saya akan mengajak teman-teman untuk melintasi jalur Lingkar Nagrek, di mana ada salah satu yang menarik perhatian, yakni Terowongan Nagrek. Dan sempat saya katakan juga di konten sebelumnya, jalur ini seringkali digunakan untuk berfotoria ya, karena keindahan lingkungannya. Seperti itu teman-teman. Jadi ini posisi saya masih di Garut, dan tepatnya ini masih di Jalan Nasional ya. Jadi kurang lebih ke Nagrek itu kurang lebih di 11 atau 10 kiloan lah ya. Ini di Jalan Nasional, tepatnya di daerah Limbangan, Kabupaten Garut, teman-teman. Ini kondisi pagi hari masih seperti biasa ya, sejuk, berkabut ya, karena ini kita ada di atas gunung sih kalau nggak salah ya, karena tadi pun juga sebelum saya lakukan perekaman itu kita naik sambil belok kanan kiri seperti itu. Dan lagi kita terus dimanjakan oleh pasar-pasar tradisional, teman-teman. Nah, jadi di daerah-daerah itu serunya tuh seperti ini gitu ya. Ini kita tadi pasar, sekarang pasar lagi gitu. Jadi di pinggir-pinggir jalan utama itu ya, jalan provinsi, ini kita selalu disuguhi oleh pasar-pasar tradisional. Dan ini menjadi sebuah kearifan lokal ya di negara kita, karena tempat saya sampaikan gitu, di kota-kota besar seperti Jakarta ya, terus Bekasi gitu, ini jarang banget ditemukan, teman-teman ya. Jangankan untuk di daerah ataupun kota-kota besar yang ada di Indonesia, untuk di Kerawang aja itu udah jarang maksudnya ya. Seperti Pasar Cikampek, kalau dulu itu Pasar Cikampek menjadi sebuah ya ikon ya yang ada di Kabupaten Kerawang gitu, dimana dulu ada pasar, terus kemudian juga ada terminal ya, jadi sangat eksotik gitu ya. Dan dulu sempat dijadikan sebagai tempat syuting film Cobra ya, yang pemerannya itu Ferry Prima pada waktu itu. Nah, akan tetapi sekarang keunikan tersebut, keaslian Pasar Cikampek tersebut itu sudah hampir punah, teman-temannya gitu. Terminal juga sudah tidak aktif, kemudian juga plazanya juga udah nggak ada penghuni gitu ya. Dan cuman yang masih intens itu sampai dengan detik ini ya pasar-pasar sayurannya gitu ya. Kalau plazanya, Allahu Akbar, ketika kita coba masuk ke sana pun juga udah kayak kuburan. Nah, beda dengan yang ada di Garut ini. Pasar-pasar tradisional itu mereka masih pertahankan ya, karena memang itu salah satu daripada kearifan lokal itu menurut versi saya ya gitu. Jadi tidak gampang menghilangkan apa yang memang menjadi sebuah ikon di suatu daerah tersebut. Nah, ini kita menjelang memasuki jalur Lingkar Nagrek, dan di hadapan kita semua sudah terlihat ya bukit yang memang akan kita lalui ya. Dan seperti ini situasi jalanannya ramai lancar, dan jalannya juga saya sangat apresiasi, sangat bagus. Dan memang harus bagus karena ini wilayahnya adalah dataran tinggi di mana banyak tikungan,
kanan kiri pun juga jurang gitu ya. Kalau misalkan apa ya, jalannya di dataran tinggi ini jelek, ya kasihan mobil-mobil yang membawa muatan-muatan berat ya gitu. Karena di sini juga samping tikungan, banyak juga tanjakan gitu. Dan yang tadi kita laluin ya, udah kita laluin sih, udah kelewat maksudnya. Itu banyak banget kejadian yang memang gagal nanjak, baik bis, kemudian juga mobil-mobil truk besar gitu ya. Intinya yang muatan-muatan yang besar. Karena kenapa? Dia manjang ya, nanjaknya itu gitu. Terus juga sambil nikung gitu ya. Udah kayak bat nyamuk lah ini ya, seperti itu teman-teman. Nah, ini kita sih kalau untuk arah dari Ciamis ke Bandung nggak terlalu capek gitu ya. Hanya saja tadi yang sudah kelewat, yang tadi saya sampaikan, banyak mobil yang memang gagal nanjak, sehingga ya memang diharuskan gitu ya untuk jalanan-jalanan yang ada di dataran tinggi itu ya diprioritaskan. Kenapa? Karena ya itu tadi, di samping banyak tikungan juga banyak tanjakan. Tuh kan, tikungannya tajam-tajam gitu. Tapi kalau untuk San Mori sih ya, gak cuman di daerah puncak aja yang memang enak untuk riding gitu loh teman-teman ya. Jalannya licin, wah motor-motor klasik Royal Enfield itu lagi pada nongkrong tuh. Sayangnya nggak bisa saya record gitu loh. Nah tadi teman-teman keputus ya, karena saya juga nggak tahu, tadi malam juga di lokasi itu yang barusan saya bilang ada Royal Enfield itu tiba-tiba mati tadi ya barusan. Terus tadi malam juga sama seperti itu. Nggak tahu lah, mungkin kebetulan aja kali ya, atau mungkin saya nggak mau menghubungkan dengan mistis ya. Kita masuk jalur Lingkar Nagrek sahabat ya. Nah, jadi ini kalau dulu waktu zaman saya mondok di Tasik ya, gini-gini juga pernah mondok ya, tahun 2000-an lah. Itu enggak ini jalur baru sebetulnya. Kalau dulu itu satu jalur, belum ada lah ini. Ini baru dibuat tahun berapa lah gitu ya. Bisa kalian searching saja di Google. Ambil jalur sebelah kanan dan tetap di jalan raya. Google aja udah pada ngomong mulu nih. Ambil sebelah kanan, mau kemana? Ya iyalah, karena kalau ke kiri itu nanti tembusnya ke Tasik teman-teman. Ya, balik lagi. Kita masuk ke Lingkar Nagrek dan dulunya ini bebukitan atau gunung gitulah yang memang dipenggal gitu ya, dijadikan sebuah jalan gitu ya. Nggak jauh beda lah ceritanya seperti KM 91 ya, yang di Cipularang itu ya, pokoknya gitulah. Yang pasti dulunya ini adalah gunung gitu ya, yang memang sengaja dijadikan jalan ya. Nah, kalian bisa pikirkan sendiri. Bukit-bukitnya sisanya cukup enak dipandang ya di Lingkar Nagrek ini. Cuman untuk jalanannya ini masukan kepada pihak terkait, ini udah kayak main ini mandi bola, ancul-anculan ya gitu. Kalau bisa diperbaiki, harusnya ini diperbaiki gitu ya, dibikin licin selicin yang tadi jalur sebelum masuk ke sini. Nah, kalian juga bisa beristirahat ya, pinggir-pinggirnya tuh banyak tempat istirahat. Oh, ini dulu belum ada nih teman-teman. Ini kayaknya jembatan bukan jembatan baru, maksudnya tadi lengkungannya itu kayaknya baru dibuat. Nih keren kan? Inilah Jawa Barat dan ini salah satu wilayah yang ada di Indonesia. Jadi sekali lagi, kalian harus bangga menjadi warga negara Indonesia, karena negara kita adalah negara yang sangat kaya dari segi hal apapun. Nah, kita sudah ada di dalam terowongan Nagrek teman-teman, seperti ini.
gitu. Jadi ini suatu hal yang memang memanjakan penglihatan saya. Ini menurut saya ya. Cuman sayangnya untuk kepanjangan ini nggak begitu panjang. Andai kata ini panjang, ini sangat luar biasa indahnya teman-teman ya. Nah, cuman tadi saya coba untuk berusaha untuk ambil beberapa foto, tapi nggak bisa teman-teman karena nggak bisa parkir gitu maksudnya ya, karena nggak ada bahu jalannya gitu. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi ini jembatan yang memang bukan jembatan, maksudnya terowongan yang memang kadang kalau hari Minggu itu banyak ya kaula muda yang bersuap foto di situ, dan ya lumayan sih gitu kan gitu. Dan itu jembatan dibangun itu ya tahun berapa saya juga kurang begitu ingat ya. Yang pasti ketika dulu saya masih mondok di Tasik itu belum ada jembatan itu, dan jalur ini juga belum ada, dan ini termasuknya adalah jalur baru teman-teman. Oke, mungkin hanya itu dalam kesempatan video vlog hari ini, dan alhamdulillah saya sudah tunaikan apa yang saya sampaikan di vlog sebelumnya, bahwasanya saya akan mengajak teman-teman untuk menikmati ya jembatan ataupun terowongan, maksudnya saya jembatan lagi terowongan Nagrek teman-teman ya. Mudah-mudahan tayangan kali ini bisa memberikan sebuah edukasi dan bisa membangkitkan rasa nasionalisme kita sebagai orang Indonesia, dan kita harus bangga menjadi penduduk Indonesia, di mana negara kita adalah negara yang kaya raya dari berbagai hal, baik itu suku, terus budaya, tradisi, bahasa, dan lain sebagainya. Ya mudah-mudahan tidak hanya itu saja kekayaan kita, ya mudah-mudahan seluruh penduduk Indonesia memiliki sebuah kekayaan yang hakiki, sehingga tidak lagi banyak pengemis, tidak lagi banyak gepeng, tidak lagi yang ngamen dan lain sebagainya. Dan mudah-mudahan kita doakan semuanya ya, agar supaya negara kita yang kita cinta ini di bulan Agustus ini menyambut hari kemerdekaan Republik Indonesia juga merdeka dari para koruptor, para maling duit rakyat, para garong duit rakyat, para penjahat berdasi, apapun itu institusinya. Kita doakan mereka semoga diberikan hidayah, tapi kalau tidak diberikan hidayah, mudah-mudahan mereka segera dijemput oleh malaikat Ijroil, karena bagaimanapun mereka adalah penyebab utama kemiskinan masyarakat Republik Indonesia. Mungkin itu aja, kurang lebihnya saya mohon maaf, karena bagaimanapun juga koruptor adalah musuh kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Bye bye.